Filsafat Sapere Aude. Terima kasih atas kehadirannya para sahabat masyarakat filsafat Indonesia. Dalam kolokium malam hari ini, kita akan membahas tentang theory of recognition atau teori pengakuan ya. Bukan konsep yang baru memang dalam bidang sosial politik. Dalam filsafat kontemporer misalnya konsep pengakuan ini sudah dibahas, pokok bahasan yang penting sudah ratusan tahun ya. Axel Honneth misalnya filsuf kontemporer dari Jerman mengatakan pengakuan itu pada dasarnya perjuangan manusia untuk diakui. Beberapa tahun yang lalu orang berjuang mendapatkan pengakuan dari negara. Tapi seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, orang toh tetap dan masih mencari pengakuan. Tidak hanya dari negara ya. Hal ini yang menjadikan konsep pengakuan ini sangat kontekstual untuk dibahas di dalam kolokium masyarakat filsafat Indonesia. Pada malam hari ini itu diangkat oleh pembicara yang nanti akan saya perkenalkan. Jauh sebelum Honneth mengungkapkan dan mengelaborasi konsep pengakuan itu, filsuf Jerman Hegel secara eksplisit mendiskusikan pengakuan dalam bukunya Fenomenologi Roh, yaitu lewat deskripsi tentang hubungan master and bondsman. Dan ini membuat banyak pemikir dan penulisan dan para penulis berikutnya setelah Hegel beranggapan konsep recognition Hegel ini mengarah pada dominasi, bentuk dominasi. Untuk memahami konsep recognition dalam kerangka pemikiran Hegel, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu self-consciousness, yang digambarkan Hegel sebagai struktur mendasar dari spirit, yaitu mutual recognition atau pengakuan timbal balik. Bagi Hegel, sekurang-kurangnya manusia itu adalah makhluk yang sadar, dan di dalam jiwa yang sadar ini terdapat conscious being with oneself in otherness. Dengan kata lain, konsep ini mengandung makna kesadaran bersama dengan kesadaran atas dan kesadaran diri dalam orang lain. Gagasan Hegel yang sangat terkenal mengatakan bahwa kita mendapatkan kesadaran diri hanya lewat proses saling mengakui. Lalu apa saja distingsi yang dapat kita ketahui dalam diskursus tentang pengakuan ini? Dan apa relevansinya konsep pengakuan terhadap tantangan hidup dalam iklim demokratisasi yang kita hadapi dalam konteks kehidupan saat ini? Beberapa pertanyaan tersebut dan barusan yang saya sampaikan adalah pokok ringkasan pemikiran yang akan diangkat oleh Mbak Rona Utami dalam diskusi kolokium masyarakat filsafat Indonesia malam hari ini. Mbak Rona Utami adalah alumni Universitas Gadjah Mada bidang studi ilmu filsafat tahun 2009 dan melanjutkan ke S2 di Université de Leuven, Prancis, lulus tahun 2012. Sejak 2015 sampai sekarang, Mbak Rona adalah dosen Fakultas Filsafat UGM. Dan 2 tahun sempat menjadi kepala urusan internasional Fakultas Filsafat UGM. Dari 2019 sampai sekarang adalah koordinator bidang penelitian Pusat Studi Pancasila UGM dan belum lama ini, 2021 Oktober kemarin, merupakan Research Fellow di Universitas Vechta, Jerman. Dan melihat pengalaman penelitian beliau, yang relevan dengan topik yang dibahas Mbak Rona pada malam hari ini adalah penelitian tahun 2017, Desire for Recognition, pada filsafat sejarah Hegel. Kemudian juga ada beberapa penelitian berikutnya seperti konsep nation branding, inquiring from the perspective of legal ethics, the foundation of human rights in the Western and in the Islamic countries, foundation of human dignity in Nussbaum capabilities approach, dan ada beberapa penelitian lain ya, diantaranya yang terbaru itu The Ethics of Emotion in Medical Decision Making, Principles of Autonomy, Beneficence, Non-Maleficence, and Justice, penelitian tahun 2021. Beberapa artikel ilmiah dalam jurnal juga sudah dihasilkan, diantaranya Civic Identity in the Virtual World, Critical Reflection on the Civic Education Problem in the Flip World tahun 2017, The Right of Freedom of Speech in Post-Truth Era, a Critical Reading of John Stuart Mill tahun 2019. Dan yang terbaru 2020 ada 2, analisis etika biomedis terhadap pasien transgender dalam mengakses layanan kesehatan di Yogyakarta, dan Transgender Rights as Human Rights, The Ethics of Harmony Insight. Tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan tempat, kami persilakan Mbak Rona untuk menyampaikan gagasannya tentang the theory of recognition sekitar 45 sampai 60 menit ke depan. Kita bisa mulai dari sekarang. Silakan Mbak Rona. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Di sini kebetulan masih siang, jam 1 siang, waktu Jerman. Jadi nanti harap maklum kalau tiba-tiba saya nguap atau ngantuk, Mas Hendar.
Ya, terima kasih sebelumnya khususnya untuk Mas Hendar ya sudah memberikan kesempatan ini bicara buat saya. Sebetulnya saya nggak menempatkan diri sebagai expert sama sekali karena kita di sini sharing dan saya sangat senang sekali begitu Mas Hendar kontak saya dan minta saya untuk ikut diskusi dalam forum ini. Jadi beberapa poin yang akan saya sampaikan pada hari ini di Theory of Recognitions atau kita sebut sebagai teori pengakuan, rekognisi. Jadi ada beberapa hal, tentu saja yang pertama akan saya mulai dari pengertian terlebih dahulu, dari definisi. Karena kalau kita nggak ngomongin definisi, maka kita tidak akan bisa memiliki persamaan pemahaman terhadap sesuatu hal. Nah, maka nanti akan saya mulai dari definisi dan kemudian saya akan melanjutkan dari beberapa bentuk rekognisi atau pengakuan yang sebetulnya merupakan ringkasan atau rangkuman dari beberapa pemikiran para filsuf terkait yang secara khusus mendiskusikan topik ini. Kemudian setelah itu selanjutnya saya akan langsung ke beberapa pemikiran para filsuf karena memang banyak banget filsuf yang sebetulnya membahas tentang theory of recognitions ini baik secara implisit maupun eksplisit secara langsung itu sejak zamannya Plato misalnya atau filsuf-filsuf kontemporer yang dan modern juga yang kita kenal, tapi karena memang saya sengaja tidak ya kalau memang dibutuhkan nanti suatu hari bisa kita diskusikan lagi, tapi di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa poin terkait yang menurut sependek pemahaman saya itu berkaitan dengan konteks sosial dan kemasyarakatan saat ini, karena memang sudah saatnya kita orang-orang filsafat itu nggak bermain di level yang abstrak, tapi langsung ke applied, jadi langsung ke level praktis, sehingga ini juga sebenarnya yang ya menjawab keprihatinan kita, mungkin orang-orang filsafat juga sering tahu biasanya kalau ya ini sebetulnya masalah klise ketika orang menganggap filsafat itu ilmu yang sulit dipahami dan lain sebagainya, maka begitu kita masuk ke ranah yang lebih praktis, paling tidak orang-orang yang menganggap ilmu filsafat ini jauh di atas awang-awang itu udah bergeser. Nah, saya langsung aja ini mau share screen sebentar. Jadi saya akan mulai sebelum ke theory of recognitions. Ini saya mulai dengan satu pertanyaan, jadi supaya diskusinya lebih santai. Ini ada satu pertanyaan dari saya dan mohon Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Mas, Mbak, Kakak-kakak yang ada di forum ini untuk melalui ponselnya, HP-nya, di-scan barcode-nya. Jadi di sana nanti setelah di-scan akan ada satu pertanyaan dari saya. Sebenarnya pertanyaannya ini sangat umum, bisa disamakan dengan beberapa pertanyaan terkait ya. Jadi mohon waktunya sebentar untuk scan barcode ini dan silakan menjawab satu pertanyaan dari saya. Santai aja. Oke, di sini pertanyaannya, apa alasan misalnya ya, orang berbondong-bondong dan rela antri demi membeli iPhone seri terbaru, atau pertanyaan yang lain misalnya, kenapa sih orang rela antri demi makan di restoran yang baru buka kemarin, gitu, antriannya sampai seperti orang antri beras atau apa ya, panjang banget gitu, berapa meter. Nah, pertanyaannya ini, jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh rela antri, berbondong-bondong gitu. Sekarang baru keluar misalnya iPhone seri 13, ya kan? Dan kita tahu udah mulai PO sana sini. Terima kasih nih ada yang jawab untuk gaya-gayaan. FOMO,
Self-actualization. Manusia memiliki perasaan untuk diakui. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kita sambil tunggu beberapa jawabannya. Gengsi. Oke. Self-pride, karena HP merupakan simbol kapital. Oke. Ya, takut ngerasa ketinggalan, terus gengsi, gaya-gayaan, identifikasi, strata sosial, belum baca Axelnet. Oke, kapital, demi pengakuan, simbol identitas sosial ya. Faktor lingkungan juga bisa. Masih menunggu beberapa teman untuk menjawab. Jadi memang kalau dari jawabannya memang ini sesuai ya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini saya sambil lanjutkan ke slide-nya aja. Jadi sambil menunggu teman-teman yang masih ingin ikut berpartisipasi. Jadi tadi rata-rata jawabannya karena gengsi, karena identifikasi diri, karena self pride dan lain sebagainya. Ini memang ya buat gaya-gayaan gitu ya. Itu memang sangat sesuai kalau boleh saya bilang dengan apa yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini. Jadi ini mengulang ya, jadi beberapa poin yang akan saya bahas, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita menjawab pertanyaan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Plato. Jadi di sini saya mengutip Plato dengan tiga divisi atau tiga pembagian dari Tripatri Jiwa kalau Plato bilang. Jadi Plato mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada tiga hal ya. Saya yakin teman-teman di sini juga sangat memahami ini. Yang pertama adalah reason, yang kedua eros atau desire, dan yang ketiga adalah thymos. Nah di sini sebetulnya sangat menggambarkan bagaimana posisi manusia bahwa memang ada rasa dari seseorang, dari setiap individu untuk diakui oleh orang lain. Kalau misalnya dikatakan mengapa sih kepingin banget orang beli iPhone 13 seri terbaru? Kenapa pengen banget beli seri terbaru? Atau misalnya ada seorang remaja yang pengen banget memodifikasi mobil sportnya dengan speaker yang jedak-jeduk gitu ya. Atau yang sering banget saya sampaikan ke misalnya saya mengajar di kelas gitu ke teman-teman mahasiswa, kenapa sih pengen banget datang ke kafe yang lagi rame, lagi in, kemudian di sana karena atas uploadan orang di medsos, karena kafe ini katanya spaghettinya paling enak, terus kita datang untuk ngejar spaghettinya yang katanya paling enak. Kebiasaan orang, sebagian besar orang, boleh saya bilang, ngupload foto makanan belum dicicip udah diupload, terus captionnya bilangnya enak gitu. Ini padahal ini interpretasi orang yang mengatakan bahwa makanan ini spagettinya enak. Padahal kalau dilihat kembali sebetulnya spaghetti nggak ya enak buat selera orang yang bilang enak, tapi belum tentu enak yang buat orang enak juga buat kita. Bahkan kalau saya pribadi lebih senang misalnya mie instan gitu ya, Indomie lah. Kalau boleh sebut merek dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa ketika ada desire, ada keinginan untuk dilihat oleh orang lain, nah di sini kita namakan dengan thymos atau the hunger for
recognitions, ada rasa pengen banget diakui oleh orang lain, walaupun memang sangat wajar, jadi hal ini sangat umum terjadi di dalam oke, ini udah pada diskusi di chat, di dalam jiwa manusia, tapi sebenarnya kalau kita tahu ada reason di sini yang bermain yang sebenarnya bisa membuat diri kita ini ikut atau enggak ke trennya orang lain gitu, atau memutuskan which one is good for us and which one is bad for us dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya peran reason bermain. Saya lanjutkan. Jadi ini saya copy ya tadi the Plato Triparti jiwa, bisa dilihat nanti penjelasannya. Memang ini cuma secara singkat menggambarkan apa yang dideskripsikan oleh Plato terhadap tadi desire, reason, dan juga thymos. Nah, kita langsung ke pengertian recognition atau definisi dari pengakuan. Jadi yang pertama misalnya tindakan mengenali atau mengakui keadaan dikenali, seperti pengetahuan atau perasaan bahwa seseorang atau sesuatu yang ada itu telah ditemukan sebelumnya. Ini dari Merriam-Webster Dictionary. Ada juga special notice or attention, atau suatu bentuk perhatian khusus, pengakuan terhadap sesuatu, terhadap orang, atau juga recognition presupposes a subject of recognitions, the recognizer, dan juga objeknya, ada objeknya atau the recognized. Paul Ricoeur, beliau juga membedakan ada 23 penggunaan kata to recognize, dan dia membuat kategori dalam 3 hal: recognition as identifications, recognizing oneself, and mutual recognitions. Jadi walaupun Paul Ricoeur di sini sudah menentukan beberapa penggunaan pengakuan, tapi khususnya saya tidak akan terlalu banyak membahas secara khusus apa yang dimaksudkan oleh Ricoeur di sini. Nah, kemudian ini yang juga penting, jadi pengakuan itu sebuah konsep untuk membuktikan ya, proving central to efforts to conceptualize today's struggles over identity and difference. Karena memang ketika kita membicarakan tentang recognitions, itu kita juga berbicara tentang identitas dan keberbedaan kita terhadap yang lain. Mengandung dimensi normatif dan psikologis. Jadi memang ada 2 dimensi dari recognitions. Yang pertama dari sisi normatif, ini contohnya ketika kita terbiasa berbuat sesuatu demi pengakuan atas orang lain. Misalnya kita mengenal atau mengakui orang A dengan atributnya sebagai makhluk yang otonom. Kita kenal A, dia adalah makhluk yang otonom, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak hanya mengakuinya sebagai subjek yang otonom aja, sebagai orang yang otonom dan mandiri, tapi kita harus menerima segala sifat positif yang ada dalam seseorang tersebut, yang ada di dalam dirinya. Di sini kita harus menghormati dia sebagai pribadi yang bebas dan juga setara. Nah, artinya di dalam hal ini kita menghormati dia dari status normatif seseorang. Tapi tentu saja di dalam konsep recognitions ini tidak hanya dimensi normatif saja, tapi juga ada dari sisi psikologis. Ketika kita biasanya berbuat demi pengakuan atau asumsi orang lain, atau mengharapkan ada feedback terhadap kita. Nah, biasanya kita seringkali melakukan sesuatu itu ketakutan, takut asumsi orang seperti ini, atau nanti takut dikira orang macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini kita berbuat atas dasar asumsi apa yang kira-kira orang lain nanti berlakukan ke kita. Nah, tapi ketika kita gagal untuk mengalami pengakuan yang memadai, ketika ternyata kita tidak diakui oleh orang lain, dan ini digambarkan biasanya hanya secara sepihak oleh masyarakat tertentu, maka kita akan lebih merasa sangat sulit untuk hidup dan menerima diri kita sendiri dan hidup bersama dengan orang lain. Bisa sebagai contoh, kalau di sini digambarkan, misalnya orang-orang yang
korban-korban rasisme atau yang menderita kerugian psikologis karena direndahkan sebagai manusia. Jadi korban-korban rasis itu salah satu contoh dari misrecognitions. Maka oleh Charles Taylor disebutkan bahwa pengakuan adalah kebutuhan manusia yang paling vital, sangat penting dari hidup manusia atau the vital human needs. Kalau di sini Charles Taylor mencoba membedakan kategori rekognisi dengan politics of universalism dan juga politics of difference. Nanti kita akan baca lebih lanjut setelah ini. Nah, kemudian kita langsung ke pembagian atau beberapa bentuk recognitions yang sebetulnya sangat terpengaruh oleh beberapa pemikir, antara lain juga Honneth. Di sini Honneth mengatakan ada tiga stage, tiga cara. Yang pertama self-confidence, self-respect, dan juga self-esteem. Tapi juga ada beberapa pendapat yang mengatakan sebetulnya ada yang mendasar dari hal ini semua, yaitu dinamakan elementary recognitions. Maka kita akan coba melihat beberapa bentuk rekognisi. Yang pertama adalah elementary recognitions. Jadi ini sebetulnya awalnya memang kita berangkat dari Hegel ya. Hegel kita tahu beranggapan bahwa kita dapat meraih kesadaran diri atau self-consciousness melalui proses mutual recognition, dan hanya melalui pengakuan mutual recognitions atau pengakuan timbal balik, orang bisa memberi status pada kita. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mutual recognitions ini justru didasari oleh yang namanya elementary recognitions. Ini terlihat ketika, contohnya di sini, seorang anak dapat berkembang secara kognitif jika dia secara emosional terikat pada orang yang merawatnya, ibunya, bapaknya, dan lain sebagainya. Nah, hanya dengan tertarik pada hal-hal atau sebuah pengalaman, seorang anak ini bisa mengakses dunianya. Dia bisa mengenal keberadaan orang lain, dia tahu, oh ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, dan lain sebagainya di sekitar hidupnya. Ini yang dinamakan elementary recognitions. Nah, setelah elementary recognitions, kemudian ada juga respect. Jadi memang semenjak adanya gagasan tentang hak azazi manusia yang universal telah ditetapkan dalam kehidupan kita dan memberikan ada yang namanya dignity, jadi martabat dan juga rasa hormat, dianggap sebagai tema sentral dari pengakuan. Jadi respect dalam kerangka human dignity dan human rights itu memang menjadi tema yang sangat sentral di dalam dari pengakuan. Jadi meskipun orang mungkin tidak setuju dengan pendapat orang yang lain, tapi yang dibutuhkan adalah toleransi terhadap perbedaan pendapat orang lain yang didasarkan pada rasa hormat yang sama. Jadi walaupun kita berbeda pendapat, maksudnya ini kita tetap harus menghormati dia, kita harus tolerate pendapat yang berbeda dari orang lain. Sementara misalnya, kalau menganiaya orang, membuat orang lain menderita, ini menunjukkan rasa yang tidak hormat, disrespect. Misalnya dalam hal respect ini, Charles Taylor itu memberikan contoh kasus yang menimpa manusia, bahwa sebenarnya manusia punya kedudukan moral yang sama, tapi masih banyak misalnya, kalau tadi saya mencontohkan rasisme, juga contoh yang lain, misalnya perempuan dan orang-orang dengan warna kulit yang berbeda diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Nah, ini salah satu contoh dari disrespect. Kemudian setelah disrespect, kita mengenal lagi ada self-esteem. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali gerakan-gerakan muncul belakangan ini. Misalnya kalau yang sudah beberapa puluh tahun silam, kita tahu ada gerakan-gerakan perempuan yang menuntut adanya equal respect dan equal rights. Saat ini juga sudah banyak sekali bermunculan sekelompok orang-orang tertentu yang berjuang juga untuk diakui, baik itu dari sisi budaya ataupun organisasi agama tertentu.
Nah, munculnya gerakan ini menimbulkan yang kita kenal dengan politics of recognition atau juga identity politics. Jadi kalau misalnya rekognisi membutuhkan yang namanya kasih sayang, love in the family, di dalam kehidupan berkeluarga, dalam lingkup kecil, untuk bagaimana seseorang anak itu bisa berkembang dengan sangat percaya diri, mempunyai self-confidence, dan rekognisi misalnya pada orang yang otonom, dia diberi hak yang sama. Nah, ini masuk dalam kerangka self-respect, kemudian adanya kerjasama antara masyarakat yang kemudian ini mengarah pada yang namanya self-esteem. Jadi ada rasa diakui dan dihargai oleh masyarakat yang memunculkan self-esteem. Nah, setidaknya ini juga yang kalau kita bisa contohkan ke perkembangan anak tadi ya, kalau misalnya di elementary recognitions, anak-anak itu udah mulai mengenal ada keberadaan orang lain di dalam lingkungannya, kemudian mereka mencoba menghormati siapa yang ada di dalam lingkungannya. Nah, di esteem tentu saja seseorang juga butuh yang namanya pengakuan untuk dihargai. Nah, ini yang bisa kita lihat di kerangka esteem. Kemudian yang terakhir di sini ada love and friendship. Jadi hubungan penuh kasih atau love, kasih sayang, dianggap penting dalam teori pengakuan, khususnya yang orientasinya pada psikologis. Karena ada interaksi yang secara emosional, dan itu sudah ada di dalam pengalaman manusia untuk diakui. Jadi contohnya di sini kasih sayang orang tua untuk memberi perasaan aman dan dicintai untuk anaknya, dan demikian kemudian anak ini menjadi seseorang yang layak untuk dicintai, dan sebagian besar dari mereka mendukung dimensi kasih sayang ini menekankan dimensi afektif untuk semua bentuk pengakuan. Jadi penting untuk di dalam sebuah pengakuan itu kita mengenal yang disebutkan love and friendship, yang sebetulnya ini bisa juga kita temukan di beberapa pemikiran filsuf terkait. Nah, itu tadi form dari atau bentuk-bentuk rekognisi. Ini saya akan secara cepat ke pemikiran-pemikiran para filsuf tentang recognition. Sekali lagi ini hanya sebagian kecil, karena memang banyak sekali orang yang membahas atau filsuf yang membahas tentang recognitions. Nah, saya mulai dari tentu saja Hegel, concept of recognitions. Jadi memang di dalam Hegel kita harus mengenal atau mengetahui terlebih dahulu yang dimaksud oleh Hegel itu tentang self-consciousness. Jadi kalau boleh saya sedikit mengulang, saya yakin teman-teman sudah pada tahu. Jadi ketika kita membaca Hegel itu ada suatu penjelasan yang juga cukup mempengaruhi bagaimana recognitions ini berkembang dalam filsafatnya Hegel, itu melalui the principle of absolute negations, atau Hegel menyebutnya the principle of being with oneself in otherness. Dan ini bisa kita temukan di konsep Hegel's logikanya Hegel. Dia menggambarkan misalnya di dalam kehidupan hewan gitu, atau kehidupan manusia juga bisa, ada organ-organ dalam tubuh kita yang harus saling membantu dengan organ yang lain. Di situ kita bisa hidup, bisa eksis. Nah, ini disebut oleh Hegel sebagai the first negations, yang kemudian kita tidak cukup hanya di sini, kita harus mengetahui ada orang lain di luar diri kita, dan kita mengakui eksistensi orang lain dan fungsi adanya orang lain. Nah, di sini merupakan yang Hegel sebut dengan second negations. Jadi memang ada kesadaran memungkinkan adanya keberadaan dan fungsi dari orang lain. Kemudian selanjutnya ada prinsip yang dinamakan conscious being with atau conscious of oneself in otherness. Jadi ini adalah bentuk kesadaran berada dengan atau kesadaran diri sendiri dalam keterbedaan, dalam perbedaan. Dan di sini
lagi-lagi manusia sudah mulai mengenal adanya manusia yang lain. Nah, di sini self consciousness seperti yang bisa kita baca ini berkembang dari 3 tahap. Yang pertama, desire, kemudian ada recognitive self consciousness, dan juga yang terakhir universal self consciousness. Jadi ini memang menggambarkan adanya perkembangan dalam konsep rekognisi dalam pengertian Hegel. Jadi yang pertama adalah desire, ketika self consciousness itu mengarah pada sesuatu hal di luar diri kita. Nah, kemudian melalui recognitive self consciousness kita, nah di sini sebenarnya Hegel menggambarkan dengan lordship dan bondage. Jadi awalnya orang mengira bahwa ini akan mengarah pada prinsip dominasi, padahal sebetulnya justru pada tahap ini nanti yang namanya dominasi itu diatasi gitu melalui universal self consciousness ketika orang lain sudah mengakui ada sesuatu yang lain di balik diri kita. Oke, ya. Kemudian saya lanjut ke yang berikutnya, Nancy Fraser. Jadi Nancy Fraser ini juga sangat terkenal dalam recognitions, khususnya di dalam recognitions and redistributions. Jadi seorang American philosopher, dia mengembangkan konsep recognitions dalam kerangka social justice. Yang pertama, dia mencoba menggambarkan ada bahwa paradigma redistributions dan juga recognitions ini dapat terintegrasi. Pertama, misalnya paradigma redistribution dalam ketidakadilan sosial dan hubungannya dengan struktur ekonomi dalam masyarakat. Jadi, Fraser mencoba menggambarkan adanya eksploitasi dalam pekerjaan, ada marginalisasi ekonomi, seperti upah yang dibayar rendah dan lain sebagainya. Jadi, di dalam kerangka recognitions ala Fraser ini hubungannya sangat erat dengan social justice dan juga ekonomi ya. Nah, kemudian kalau di bidang atau di paradigma recognitions, Fraser menggambarkan adanya ketidakadilan yang dia pahami dari sisi budaya, yang berakar dari misalnya representasi, interpretasi, komunikasi sosial, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah dominasi budaya. Dan tentu saja ini akan mengarah pada yang namanya non-recognitions atau misrecognitions, ketika sesuatu hal itu tidak terlihat melalui praktik representasional, tidak terlalu representatif dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebetulnya pendekatan Fraser ini tentang politik pengakuan berbasis pada kondisi kesetaraan tiap orang dalam tatanan sosial politik. Dan sebenarnya konsep utama yang Fraser tawarkan dalam keadilan sosial ini lebih berangkat pada yang dinamakan parity of participatory atau kesetaraan partisipatoris dari tiap-tiap anggota masyarakat. Jadi kesetaraan partisipatoris sebagai esensi dari diskursus keadilan sosialnya memanifestasi dalam misalnya keadilan redistributif tadi dan juga melalui rekognisi. Cuma singkat aja, nah kemudian saya langsung ke Charles Taylor, The Politics of Recognitions. Jadi Charles Taylor ini adalah seorang filsuf Canadian philosopher. Dia mengatakan bahwa identitas kita sebagian dibentuk oleh pengakuan yang seringkali karena kesalahan pengenalan orang lain, seseorang atau sekelompok orang itu biasanya tersakiti karena orang biasanya beranggapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini berujung pada distorsi, membatasi gerak orang lain atau merendahkan orang lain, yang dia namakan sebagai non-recognitions atau misrecognitions, yang menimbulkan kerugian, jadi bisa menjadi bentuk penindasan dan memenjarakan seseorang dalam dirinya. Yang poin penting dalam Charles Taylor ini juga dia menggambarkan bahwa the politics of equal dignity
Jadi politik kesamaan derajat dari manusia itu membutuhkan yang namanya equally worth of respect. Jadi sekali lagi tadi empat pembagian bentuk-bentuk rekognisi sebetulnya juga ada kontribusi dari beberapa filsuf yang barusan saya jelaskan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Axel Honneth melalui struggle for recognitions. Jadi kalau tadi sebenarnya kita udah banyak membahas tentang love, respect, dan social esteem. Di sini bisa kita lihat secara jelas, ini saya copy dari, di sini ada sumbernya. Jadi misalnya Honneth menggambarkan ada self-confidence, self-respect, dan self-esteem. Di sini bentuknya misalnya contohnya parent secure attachment, tadi sudah dijelaskan. Kemudian self-respect dalam bentuk legal rights. Dan misalnya dari self-esteem itu community of practice, respect, dan solidarity. Contohnya atau aplikasinya dari self-confidence, one can care, kita bisa peduli, karena ada yang namanya love, atau kita bisa menghormati orang lain, we recognize legal rights, dan we recognize the contributions of others. Kita tahu, kita menghargai kontribusi orang. Nah, di sini ada beberapa form of disrespect dari self-confidence, misalnya ada abuse, emotional neglect. Kalau dari self-respect itu ada violation of legal, civil, human rights. Kemudian self-esteem ini ke bullying, ignoring, excluding, constant negative feedback, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya secara singkat saya gambarkan beberapa pemikiran para filsuf tentang theory of recognitions. Nah, kemudian saya mencoba mengambil satu contoh isu pengakuan atau recognitions. Beberapa filsuf misalnya seperti tadi Nancy Fraser itu banyak sekali menulis tentang keadilan gender, kemudian juga bagaimana perlakuan orang terhadap kelompok-kelompok yang berbeda warna kulit dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk mengambil satu isu, yaitu isu transgender yang ada di Yogyakarta. Karena kebetulan ini memang tadi sudah sempat disebutkan oleh Mas Hendar, merupakan penelitian saya, jadi beberapa tahun belakangan saya fokus juga ke transgender, ke isu transgender, walaupun tidak secara langsung ke recognitions. Maka saya sangat berharap sekali bisa ada masukan dari teman-teman di sini, karena ini memang sebetulnya penelitian saya yang belum selesai. Jadi saya melihat bahwa di sini contoh nyata dari yang namanya example of a struggle for recognitions. Pertama kali ini saya bicara dengan kepala pesantrennya ya. Jadi pesantren Waria ini adalah the one or the first Islamic boarding school yang ada di dunia ini. Jadi sangat spesial karena mereka, ini saya menceritakan sedikit, saya yakin juga beberapa teman di sini sudah tahu keberadaan mereka, dan bagaimana perjuangan mereka untuk bisa diakui gitu, bahkan ya diterima aja udah syukur gitu buat mereka ya, apalagi kalau seandainya nanti bisa diakui. Nah, kalau saya mengambil contoh misalnya dari kalimat Fraser, jadi memang they suffer serious economic disadvantage because of status subordinations. Jadi ketika saya berbicara atau yang ngobrol dengan mereka, salah satu dari mereka itu mengatakan bahkan di lingkungan LGBTQ aja komunitas transgender ini sudah disubordinatkan, dimarginalize. Karena mereka misalnya dari bentuk fisik itu udah ketahuan mereka berbeda gitu. Sementara kalau misalnya gay, lesbian itu tidak terlalu kentara. Mereka bicara seperti itu. Sehingga di dalam misalnya mencari pekerjaan, kehidupan untuk memenuhi kehidupan finansial dan lain sebagainya, mereka sangat kesulitan. Kalau misalnya orang tidak bisa menerima keberadaan gay dan lesbian, itu masih tidak terlalu terlihat secara kasat mata bahwa mereka adalah gay dan lesbian. Ini kata mereka ya, tapi begitu keadaannya
di mereka, di transgender itu sudah terlihat, udah ditolak duluan. Nah, kemudian alasan misalnya mengapa mengapa membangun atau membuat yang namanya pesantren waria di Yogyakarta. Jadi ada pengalaman menarik dari sekelompok komunitas ini. Mereka sholat di masjid, ya. Itu misalnya mereka berada di syaf laki-laki, kemudian jemaah laki-laki menghindar mereka, menjauhi mereka. Lalu mereka pindah ke syaf perempuan, dan perempuan juga menjauhi mereka. Nah, ini kan udah terlihat bahwa tidak jauh banget ini dari pengakuan, bahkan mereka tidak bisa diterima di lingkungannya. Tidak banyak atau tidak sedikit dari mereka yang justru dikeluarkan istilahnya dalam tanda petik dari keluarga mereka. Jadi yang namanya love, friendship itu di dalam keluarga sudah tidak ada. Dan ini sangat menimbulkan perkembangan yang tidak baik, khususnya dari sisi self-confidence. Ketika perbincangan lainnya juga dikatakan, jadi komunitas ini sebetulnya juga menyadari bahwa yang membentuk orang tidak bisa menerima mereka adalah juga mereka sendiri. Misalnya kenapa sih transgender di jalanan harus ngegodain orang lain gitu, atau kenapa harus jadi orang jalanan. Nah, ini yang menarik adalah di pesantren ini mereka justru mengajak komunitas transgender yang di jalan untuk gabung ke mereka dan diberi kesempatan untuk berkarya, untuk belajar. Selain belajar agama, tentu juga belajar bagaimana supaya bisa mereka menopang hidup mereka. Nah, ini yang menarik dari sisi ini. Kalau saya mencoba mengambil kalimat dari Taylor yang mengatakan bahwa the politics of equal dignity is based on the idea that all humans are equally worthy of respect. Nah, tentu beberapa bentuk rekognisi tadi agak sulit diterapkan bagi komunitas ini. Jadi banyak sekali permasalahan yang masih dihadapi oleh mereka. Mungkin ini bisa jadi bahan diskusi buat kita semua dan mungkin masukan buat saya, karena ini memang sebetulnya penelitian yang belum selesai, baru di fase awal dari penelitian. Saya pikir cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya, dan saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih banyak Mbak Rona untuk paparannya, ringkas, jelas, dan mencerahkan ya untuk kita semua di sini. Paling kurang ada beberapa hal yang saya catat, misalnya soal kategorisasi yang sudah dilakukan dengan baik oleh Mbak Rona ya. Terus kemudian yang paling menonjol itu justru yang terakhir ya menurut saya ini, tentang bagaimana teori of recognition itu diterapkan dalam kajian-kajian yang lebih katakanlah empiris ya Mbak Rona ya, sosiologis empiris gitu ya, yaitu tentang pesantren waria ya. Maaf kalau saya salah menyebutnya, tapi kalau tidak salah ini pesantrennya di Bantul ya, betul nggak ya Mbak? Di Kota Gede ya, apa di Godean gitu di Jogja. Godean, iya. Soalnya Awalnya memang kalau nggak salah di Bantul ya, terus pindah karena sempet diprotes oleh FPI kalau nggak salah dulu. Terus mereka pindah ya di Kota Gede ya, daerah Jogja situ. Oke, ini sesuatu yang menarik karena konsep-konsep filsafat seperti recognition yang sudah dibahas oleh beberapa filsuf yang tadi disebutkan dengan baik, dijelaskan dengan baik oleh Mbak Rona, itu sekarang bisa sampai pada level struggle for recognition yang lebih empirical ya tatarannya. Dan itu mengena pada komunitas-komunitas tertentu. LGBTQ tentu salah satunya ya. Bahkan di dalam LGBTQ sendiri ada komunitas transgender ya, ada komunitas transgender. Jadi ini hal yang menarik karena mungkin nanti dari teman-teman juga, karena kita sifatnya juga di sini kolokium ya, bukan ujian. Jadi harus diingat bahwa ini bukan ujian. Mbak Rona tidak sedang mempertahankan suatu tesis atau apalagi disertasi. Mungkin menyusul ya Mbak Rona ya disertasi nanti ya. Tapi ini kita diskusi aja, kita kolokium, kita saling ngobrol-ngobrol. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau mempertajam, memperdalam, mungkin ada yang mau minta klarifikasi juga,
Kita akan buka sesi. Kalau saya lihat di room chat, belum ada. Apakah ada yang mau Kalau resen? juga boleh pengalaman terkait dengan recognitions ya. Ya, Merasa tidak diakui gitu oleh orang lain. Ya, baik. Ini pesertanya cukup banyak ya, sudah di atas 50 tercatat jam segini. Artinya mungkin topik ini juga menarik perhatian cukup banyak peserta ya yang bergabung hadir malam hari ini. Jadi saya kira mudah-mudahan kita bisa ada diskusi yang lebih produktif ya. Diskusi yang lebih produktif yang bisa lebih saling bertukar pikiran juga tentang topik ini. Kami persilahkan sidang pendengar untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kegelisahan, concern ya, jadi concern yang bisa kita diskusikan. Silakan. Boleh resen, boleh buka room chat. Oh, ada Bang Syakib Sungkar ya. Silakan Bang Syakib, langsung saja. Baik, ini videonya saya matikan aja ya karena kurang baik sinyal di sini. Silakan Bang. Saya sangat tertarik ya dengan konsep recognition gitu, bahwa sebenarnya orang dimanapun ya, kalau dia berbeda itu sebenarnya menjadi objek untuk dipersekusi. Misalnya dia tidak hanya sekedar transgender atau waria ya, orang cacat juga gitu, atau orang yang ukurannya berbeda juga menjadi bagian itu, terlalu gendut, terlalu kurus, terlalu kecil, terlalu besar gitu kan. Nah itu apakah ada hubungannya juga dengan konsepnya Levinas, misalnya bahwa pada akhirnya orang yang seperti itu kita bilang sebagai orang yang extraordinary itu adalah bagi sebagian orang, nggak semua, itu menjadi berbeda. Karena berbeda dia menjadi yang lain gitu. Apakah ada hubungannya dengan konsep seperti itu? Jadi ini kan equality, tapi juga bagaimana sikap antara orang yang menganggap yang berbeda itu adalah bukan dari kelompok mereka atau bukan dari dirinya gitu. Apakah ada korelasi dengan pemikiran Levinas tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bang Syakib. Jadi pada tataran teoretis ditanyakan ke arah dengan kajian Levinas ya, etika Levinas tentang etika yang berbeda ya, alterity. Pada tataran yang lebih praktikal, pada gambaran di mana orang-orang itu extraordinary gitu ya. Boleh silakan Mbak Rona. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik Pak Syakib. Jadi memang sesuatu yang berbeda saya setuju, jadi dianggap oleh orang lain ketika itu berbeda, maka ini udah bisa jadi objek bullying oleh orang lain, menganggap ini sesuatu yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep recognitions memang mengakui perbedaan ya. Jadi apapun itu yang berbeda itu ya diakui. Bahkan kita harus memang menyadari bahwa memang ada perbedaan itu. Tapi yang disebutkan dalam konsep recognitions ini, yang kemudian menurut saya agak berbeda adalah ketika orang tidak mengakui atau tadi mengatakan dengan contoh misalnya orang yang berbeda nggak cuma LGBTQ tapi juga kaum teman-teman yang difabel dan lain sebagainya itu dianggap berbeda dan dicemooh oleh sebagian kelompok orang. Nah ini kita bisa katakan bahwa ini adalah bentuk dari misrecognitions karena sudah menyalahi misalnya bentuk-bentuk tadi, salah satunya respect, karena di dalam respect itu ada disrespectful terhadap sesuatu hal. Kalau misalnya kita melihat tadi saya gambarkan melalui Plato ketika orang menyadari ada desire ya, ada desire, tentu di dalam setiap hal itu ada desire atau ada keinginan. Ketika kita melihat ada orang yang berbeda dari kita, maka itu adalah hal yang sangat wajar di dalam diri kita ketika melihat orang lain yang berbeda.
tapi ini ada pengaruh reason yang juga bermain. Apakah kita akan mengikuti akal kita untuk disrespect terhadap orang tersebut atau justru respect. Nah, ini yang agak berbeda di kerangka pemikirannya recognitions, baik itu dari misalnya Plato di sini maupun juga misalnya pemikir recognitions yang lain. Jadi yang membedakan justru ketika ada perlakuan yang disrespectful itu sudah termasuk dalam misrecognitions. Jadi bisa dengan mudah kita katakan ini disrespectful dan sudah menyalahi yang namanya aturan dari atau pembagian dari dimensi recognitions itu sendiri. Nah, yang juga bisa kita ungkapkan juga melalui dimensi psikologis. Kalau tadi saya ngomong ada dimensi normatif, ada juga dimensi psikologis ketika orang melihat ada yang berbeda dari orang lain. Nah, ini merupakan dimensi yang normatif ketika kita tahu ada orang yang berbeda, tapi masuk lagi ke dimensi yang namanya psikologis ketika kita melihat atau kita justru tidak dihargai oleh orang lain. Justru kita tidak dihormati oleh orang lain, dan nah di sini orang akan merasa sangat menderita, tertekan dan tidak bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ini yang ada di dalam recognition. Selain itu juga di dalam recognition kita juga mengenal yang namanya horizontal recognitions dan juga vertical recognitions. Jadi kalau misalkan kita boleh melihat dari kasus tersebut bahwa memang justru ini biasa dilakukan di dalam bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain melalui kerangka horizontal recognitions. Ini saya membacakan, ini boleh ya Mas Hendar, ini ada yang DM ke saya kebetulan. Silakan Mbak. Iya, dari Pak Sabar, mungkin bisa langsung speak up ya. Jadi Pak Sabar, idenya menarik juga, ini menyorot dari pemikiran Fricker bahwa ini adalah epistemic injustice dalam masyarakat. Silakan mungkin Pak Sabar bisa membantu saya untuk juga. Apakah Pak Sabarnya ada di ruang Zoom ini? Iya, ini lewat DM. Ada, tapi saya khawatirnya sinyalnya putus-putus supaya suara saya terdengar dengan baik, Ibu dan Bapak. Suaranya terdengar dengan baik, Pak Sabar. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu Rona, sudah sharing ke kita. Saya jadi keingat dengan apa yang ditulis oleh Miranda Fricker tentang epistemic injustice. Saya pikir epistemic injustice bisa menjadi penjelas mengapa masyarakat pada akhirnya menganggap bahwa orang-orang demikian memang tidak perlu direcognize. Karena seakan-akan itu sudah menjadi intuisi publik lah bahwa orang kayak begitu beda. Nah, itu datang dari mana kan kita nggak pernah tahu gitu, tapi itu muncul begitu saja seakan-akan itu sudah menjadi kebenaran bahwa orang begitu memang beda, dan perbedaan itu harus membuat mereka tidak perlu diakui. Mungkin bisa nanti dilirik juga dari pemikiran Miranda itu, bahwa ternyata pemahaman kita selama ini yang ada di publik bahwa mereka berbeda dan tak perlu dianggap, tidak perlu direcognize, itu adalah salah satu bentuk atau salah satu determinan dari keberadaan itu, unrecognized tadi, ketidakmauan publik untuk mengakui keberadaan mereka gitu. Itu adalah bentuk epistemic injustice, yang mana dalam epistemic injustice itu salah satunya menurut Fricker adalah kalau orang itu tidak perlu diakui karena kondisinya, karena dia siapa itu nggak usah didengerin gitu loh, sehingga mereka nggak punya peran dalam pembentukan pengetahuan dalam masyarakat. Demikian kira-kira Ibu, Bapak. Makasih. Terima kasih Pak Sabar. Terima kasih Pak Sabar. Ini ada, ya terima kasih masukannya. Ini apa? Jadi kajiannya lebih diperluas kepada
titik persinggungan antara etika dengan epistemologi ya, seperti diungkapkan Pak Sabar tadi dengan apa namanya itu Epistemic Injustice ya, buku tahun 2007 yang ditulis Miranda Fricker. Dan belakangan juga berkembang arah kajiannya ke ada vice epistemologi, itu lumayan baru 2020, vice epistemologi. Jadi bahwa ada epistemologi tertentu yang menjustifikasi bahwa katakanlah kalau mengutip Fricker tadi, orang-orang tertentu sudah tidak butuh pengakuan karena memang given. Mereka seperti itu gitu ya. Tapi apakah iya the limit of ethics-nya ketika bersinggungan dengan pengakuan ya dalam arti epistemik ini ya. Ini seperti apa? Mungkin bisa didiskusikan di sini Mbak Rona. Ya, mohon maaf sebelumnya Mas Hendar bisa baca WA saya ya. Oke. Ya, kalau saya boleh ini melihat misalnya dari yang digambarkan oleh Nancy Fraser ya, ada yang dia sebut dengan redistribusi dan rekognisi. Di sana juga sebetulnya menggambarkan dengan jelas pengertian atau ya pembahasan terkait dengan injustice atau ketidakadilan sosial. Jadi memang di sini Fraser mencoba mengkaitkannya dengan yang dia bilang bahwa ada politik pengakuan terhadap kesetaraan orang-orang yang mempunyai tatanan nilai yang sama. Jadi dia mencoba untuk menggambarkan bahwa sebetulnya ada yang namanya bentuk injustice, dan ini harus diperbaiki di dalam sistem atau struktur recognition. Jadi artinya kalau dari sisi Fraser dia tidak mempermasalahkan ketika ada orang yang berbeda, tapi dia justru ingin menggambarkan keadilan sosial ini berangkat dari yang namanya kesetaraan partisipatoris. Jadi artinya orang-orang boleh silakan menilai, memberikan pendapat apapun, tapi sekali lagi ketika dalam kaitannya dengan recognitions, ketika ada orang yang berlaku disrespectful terhadap orang yang lain, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang misrecognitions. Tapi menurut saya ini nanti akan juga menarik untuk dikaji ketika tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabar terhadap pemikiran Miranda Fricker. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rona. Saya sudah baca chatnya. Dan sambil saya mau menyampaikan sesuatu, ini sudah ada dua yang raise hand, dua rekan kita. Tapi rekan-rekan sekalian, sebagai moderator saya mau menyampaikan bahwa kolokium kita pada malam hari ini tidak berakhir seperti biasanya jam 9 malam. Tetapi tadi ada request khusus karena ternyata Mbak Rona ada keperluan khusus dengan kampus. Jadi kita akhiri 8:30. Jadi kita tinggal punya setengah jam lagi. Mari kita manfaatkan. Mari kita bersukacita dengan setengah jam yang tersisa ini. Baik, berikutnya pertanyaan sudah resen ya, Mbak Puji F. Susanti, lalu Mas Albertus Aryoseto, baru nanti yang ketiga Bung David Tobing. Mudah-mudahan dalam 27 menit tersisa kita bisa membahas. Silakan Mbak Puji. Baik, terima kasih Mas Hendar, terima kasih Mbak Rona, penjabarannya sangat bagus banget. Ini saya ada pertanyaan ya terkait dengan teori recognition tadi. Dari awal kan ada pertanyaan nih, kira-kira kenapa sih orang pengen diterima gitu ya? Misalkan contoh-contohnya tadi juga udah dijabarkan gitu. Kemudian ke belakang ada contoh soal pesantren waria. Nah, untuk beberapa kasus mungkin saya melihat begini, apakah teori recognition ini untuk kasus waria tadi ya, untuk yang terakhir, itu pasti bukan berhubungan juga. Penerimaan ini bukan soal dia diterima sebagai orang yang memiliki identitas berbeda atau memiliki ciri khas yang berbeda atau unik gitu ya, yang tidak normal atau sesuatu yang tidak pada umumnya. Bagi sebagian orang menganggap demikian. Itu rekognisi yang diharapkan oleh mereka mungkin lebih ke arah nggak beda jauh dengan human dignity ya, dalam teori human rights. Jadi ada keinginan untuk diterima sebagaimana saya manusia seperti kalian gitu. Itu mungkin aku melihatnya itu sebagai ya bisa dibilang basic
teori recognition gitu ya, sebagai manusia gitu. Tetapi kalau kita lihat kasus lain gitu, penerimaan dalam politik itu tadi Mbak Rona baru aja sampaikan, itu terkait dengan ya boleh berpendapat sama, tetapi bagaimana persamaan itu tidak boleh yang namanya kita disrespect sama orang gitu ya. Oke, berpendapat tapi jangan sampai ada hate speech atau dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak terlalu tidak terlalu penerimaan yang diharapkan itu tidak terlalu semendasar itu dibandingkan dengan humanity atau dignity gitu ya. Berbeda dengan orang yang ketika aku HP harus iPhone supaya aku diterima sama teman-teman aku, misalkan kayak gitu. Bagi sebagian orang itu kan apaan sih? Kenapa harus iPhone gitu kan? Samsung pun juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini bukan penerimaan yang mendasar sekali, tetapi lebih ke penerimaan yang lebih ya biar berbaur, biar bisa diterima, biar bisa dibilang satu geng dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah, nah penerimaan ini apakah memiliki pandangan kecenderungan yang juga sebenarnya negatif gitu ya, karena penerimaan ini bukan hanya penerimaan yang mana orang mau diterima apa adanya atau orang ingin diterima sebagai sesuatu yang sama dengan yang lain, tapi bisa jadi ini menunjukkan satu penunjukan kelas tertentu yang pasti ini juga bukan sesuatu yang bisa dibilang bagus, karena penerimaan yang ingin dia tunjukkan mungkin justru ini ingin mendiskreditkan orang lain yang mungkin nggak pakai iPhone misalkan kayak gitu. Nah, sebenarnya penjelasan bagaimana sih Mbak Rona terkait dengan ini, terutama untuk yang mungkin yang tadi ya, yang penunjukan identitas yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu urgensi gitu secara hak asasi manusia gitu. Makasih Mbak Rona. Terima kasih. Oke. Boleh langsung ditanggapi Mbak Ya, Rona. terima kasih Mbak Puji, pertanyaannya sangat menarik. Jadi memang tadi di awal saya sengaja memulai dari rekognisi yang simple ya. Tapi kadang tidak kita pikirkan bahwa ternyata memang seseorang itu selalu butuh pengakuan. Nah, kemudian di belakang saya mencoba mengkaitkannya dengan hal yang lebih empiris ke bagaimana keberadaan isu-isu transgender ini di masyarakat gitu. Walaupun memang saya sangat sepakat, jadi ada kaitannya dengan human dignity dan konsep human rights. Kebetulan penelitian yang lalu saya memang mengangkat konsep human rights di dalam transgender, isu transgender ini, tapi kemudian saya mencoba kembali lagi ke yang namanya recognitions, bahwa memang ternyata yang dibutuhkan, jadi ini kalau saya menghubungkannya dengan sesuatu yang terjadi di komunitas ini, jadi memang sebelum mengarah pada yang namanya human rights, tentu human dignity ada di dalam kedua hal ini ya, ada di recognitions dan juga ada di human rights. Kalau dari sepemahaman saya, jadi memang human dignity adalah basic bahwa memang kita memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lain. Oleh karena itu kita harus mengakui keberadaan manusia yang lain dan sampai pada akhirnya ada yang kita sebut dengan human rights. Itu arahnya memang ke arah human rights. Ketika sudah sampai ke tahapan human rights, hak-hak asasi manusia, tentu saja yang tadi dikhawatirkan oleh kelompok ini, misalnya perlakuan tidak diakui, sehingga kalau tidak diakui mereka tidak bisa diterima di lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan keluarga yang dalam lingkup kecil. Dan ketika tadi ada pertanyaan bagaimana mengkategorikan ya, misalnya sebenarnya ini rekognisi yang seperti apa. Jadi memang nggak semudah itu juga untuk menunjuk langsung bahwa oh ini adalah rekognisi level yang paling simple dan itu adalah rekognisi yang paling sulit karena memang keduanya tadi seperti yang Mbak Puji juga sampaikan memang mengandung yang kita sebut dengan human dignity. Jadi betapapun itu
kita harus menganggap ada keberadaan dengan yang lain. Kalau misalkan saya meminjam Hegel dalam self-consciousness, jadi memang pada awalnya manusia hanya memiliki yang namanya desire, kita nggak tahu akan dibawa kemana. Kemudian pada tahap berikutnya kita mengenal ada orang lain di luar diri kita, recognitive, self-consciousness, dan kemudian melalui universal self-consciousness kita sudah menyadari ternyata ada manusia yang lain memiliki derajat yang sama dan kita harus menghormati dia sebagai manusia yang lain. Nah, di sini dalam kerangka self-consciousness yang universal atau general self-consciousness ini bisa kita lihat dari kerangka pemikiran Hegel yang mengarah pada penghargaan atau pengakuan yang sama, hak-hak yang sama untuk manusia-manusia yang lain. Jadi kalau ditanya bagaimana harus mengkategorikan atau mengelompokkan rekognisi yang seperti apa bagi beberapa isu, itu memang agak kesulitan, khususnya karena memang dari hal-hal yang simpel tadi ya ke permasalahan yang cukup kompleks. Jadi tapi saya tadi sepakat dengan poin bahwa human dignity sebetulnya memang ada di dalam sini juga, ada di recognitions. Oke, terima kasih Mbak Rona, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya Mbak Puji ya tadi ya. Sekarang giliran Mas Albertus, silakan Mas. Mungkin boleh agak singkat ya Mas, karena masih ada 3-4 pertanyaan lagi di room chat. Oke. Silakan. Sebetulnya tadi itu karena kebetulan tadi sudah disinggung sama Bu Rona mengenai human dignity itu tadi. Tadi saya mau nanya perihal bagaimana pada akhirnya kita bisa memparameterkan suatu problem itu termasuk ke dalam definisi dalam domain rekognisi gitu. Misalnya katakanlah apakah pada akhirnya rekognisi ini hanya menentuh dalam tataran yang katakanlah menyangkut di dalam domain realitas gitu, atau pada akhirnya pun kita bisa melihat katakannya dalam pra-ethics gitu ya, dalam rangka pra-ethics. Etis itu kan muncul ketika itu sudah diaktualisasikan. Ketika sudah diaktualisasikan dalam tindakan, baik itu melalui panca indera dan lain sebagainya, sudah masuk ke dalam tindakan. Tetapi dalam basis pratindakan gitu misalnya. Katakanlah dalam dimensi praktikalnya, subjek itu tidak mengakui satu golongan tertentu, tetap karena adanya satu tuntutan sosial dan lain sebagainya itu. Tetapi dalam dirinya itu hadir bahwa dia menyadari bahwa satu kelompok tertentu ini penting gitu untuk kita akui keberadaannya dan lain sebagainya. Tetapi karena satu tuntutan dari lingkungan sekitar, ya, kalau misalnya mungkin dalam kerangka Heideggerian, kita bisa pakai basis equipment Heidegger, ya mungkin bagi teman-teman yang baca Heidegger. Nah itu pada akhirnya itu membentuk satu perspektif baru. Jadi apakah pada akhirnya satu domain rekognisi ini memiliki satu struktur yang bertingkat gitu dalam kerangka epistemika. Nah jadi saya tadi cukup kepancing sama Pak Sabar tadi ya, itu keren sekali. Nah, bagaimana itu pada akhirnya dijelaskan gitu? Apakah pada akhirnya problem rekognisi ini hanya muncul gitu ketika itu sudah diaktualisasikan, tetapi di dalam dirinya secara inherent gitu. Misalnya katakanlah di dalam basis pra-ethics atau mungkin dalam basis kesadaran sebelum diaktualisasikan, itu rekognisi itu juga menyentuh di situ gitu. Oleh karena itu pada akhirnya kita menumpu subjek itu bisa merekognisi orang lain itu dalam tingkatan yang seperti apa gitu. Apakah itu hanya pada waktu tindakan? Ya katakanlah tadi di tindakan itu kita asumsikan tidak gitu. Karena dia dituntut oleh katakanlah misalnya katakanlah pengaruh dari lingkungan sekitar, pengaruh dari human itu tadi, atau misalnya katakanlah stabilitas dari lingkungannya, katakanlah dia memegang basis dalam akumulasi kapital sehingga misalnya katakanlah ada satu pihak yang mungkin dia harus ekskomunikasi gitu, yang pada akhirnya itu ditutup. Tetapi dalam dirinya dia mengetahui bahwa keberadaan orang lain itu, kelompok itu tuh penting. Nah, saya mau tanya itu sih, pada akhirnya struktur itu seperti apa gitu, basis dari problem rekognisi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semacam struktur ontologis ini ya, Heideggerian begitu ya. Bahkan pra-ethics ini yang ditandakan. Mbak Rona, bagaimana Mbak? Ya, sebetulnya ini saya pikir juga merupakan kelemahan dari recognitions itu sendiri ya. Jadi dari pembacaan tentang rekognisi kita
ada kecurigaan atau ada ketakutan, jangan-jangan nanti semua orang dikit-dikit minta diakui gitu. Ada kelompok tertentu, agama tertentu, atau sekte tertentu, atau ya kita nggak tahu apa nanti gerakan yang bakalan muncul yang lain, itu juga problemnya sama, minta diakui gitu. Nah, tapi di sini sebetulnya memang menurut saya justru saya berterima kasih, jadi saya punya kepikiran untuk selanjutnya, jadi mencari apa sih yang diinginkan oleh recognitions ini sendiri. Justru saya ini sekaligus menjadi pertanyaan buat diri saya juga, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi hanya dalam tataran misalnya, ya kita tidak boleh melakukan ini dan kita harus menghormati, disrespect dan lain sebagainya. Ini dan supaya tercipta lingkungan yang adil dan lain sebagainya, ini seperti pemikiran yang sangat utopis, tapi seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh teori ini ketika dia menghadapi mungkin tidak menyangka kalau ternyata banyak kelompok identitas-identitas kecil yang lain juga ingin diakui. Saya jadi teringat dengan konsepnya Francis Fukuyama. Jadi dia juga menggambarkan tentang recognitions, tapi nggak sempat saya tuliskan. Dia menggambarkan awalnya melalui bukunya End of History and the Last Man, dia mengatakan bahwa nanti akhir dari sejarah itu adalah demokrasi liberal. Tidak akan ada demokrasi atau bentuk negara yang lain yang lebih besar dari demokrasi liberal. Dia mengatakan itu di bukunya The End of History. Nah, kemudian di beberapa tahun belakangan dia membuat buku lagi yang judulnya The Identity, kalau nggak salah, itu dia menggambarkan bahwa ternyata ramalan spekulasi saya salah. Ternyata sekarang ini muncul banyak identitas-identitas yang lebih kecil. Orang banyak minta diakui, agama tertentu, golongan tertentu, gender tertentu, dan lain sebagainya. Dan ini menurut Fukuyama juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia gambarkan di awal bukunya dalam End of History. Nah, ternyata sekali lagi hasrat untuk diakui atau pengakuan itu nggak cukup dari hal-hal yang bersifat hanya abstrak, ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus respect terhadap orang, harus menghargai orang lain dan lain sebagainya. Tapi kerangka rekognisi sendiri menurut saya juga belum menyentuh ke tahap lalu apa gitu ya, lalu apa ketika ada berbagai bentuk-bentuk pengakuan kecil lain yang harus diakui juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rona. Terjawab semoga ya, Mas Albertus. Silakan, kita masih ada 4 pertanyaan yang tercatat. Ada Bung David Tobing, Mas Christian lewat chat, Bung Bastian mungkin mau speak up, dan Mas Budi Hartanto ya lewat chat. Silakan Bung David Tobing. Terima kasih Mas Hendar. Terima kasih juga kepada Ibu Rona Utami. Saya ingin pertanyaan pertama, tentu pertanyaan ini lahir dari perspektif speaker ya. Yang pertama, apakah rekognisi yang dihadirkan atau yang Ibu coba garap adalah dalam kerangka political recognition ya, mencari keadilan. Lalu yang kedua, saya melihat apakah mungkin dibedakan, ini Ricker membedakan sebetulnya ada rekognisi yang berbasis thinking being, ini bagian dari modern, dengan rekognisi yang berbasis practical being, dari fenomenologi ya. Ini pijakannya Pomte akan menghasilkan rekognisi yang berbeda. Lalu yang ketiga, rekognisi juga saya kira memang ada hubungannya, ini sekedar komentar saja, ada hubungannya dengan relasi intersubjektivitas ya, intersubjektivitas yang mendahului relasi politik. Maka ada kewajiban untuk responsibility ya, bertanggung jawab pada yang lain, itu dari perspektifnya Levinas. Tetapi yang menarik sebetulnya kalau menggunakan Ricker, saya tidak tahu tadi Ibu ada menyinggung tentang Ricker ya. Ricker sebetulnya rekognisi itu terkait dengan atestasi diri ya, keyakinan akan identitas diri yang sebetulnya bisa memulihkan dirinya sendiri sejauh ada yang merekognisi, namun rekognisi by others itu
diformulasikan RIKER bukan dalam kerangka politik saja, melainkan ada tahapan rekognisi tadi, rekognisi diri, lalu yang berikutnya rekognisi oleh teman, friend, lalu rekognisi oleh komunitas, lalu rekognisi oleh society. Nah, terakhir sebetulnya apa orientasi dari RIKER? Kalau RIKER ya, orientasi RIKER adalah sebetulnya terciptanya suatu tatanan state of peace, sebetulnya semacam utopia di mana semua orang diakui. Jadi di mana tempatnya itu? Tempatnya itu dalam konteks pemikirannya RIKER itu adanya di dalam harapan, dimensi harapan. Saya tadi saya agak bertanya-tanya apakah memang ada intensi atau ada asumsi atau ada semacam konsep tersebut bahwa political recognition lah sebetulnya yang beroperasi dalam struggle of recognition, lalu rekognisinya Fraser dan juga rekognisinya Taylor. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terkait iya, terima kasih banget. Ini saya senang banget jadi bisa memperkaya penelitian ini. Kalau melihat dari kerangka pemikiran Paul Ricoeur dan juga sebenarnya bisa kita temukan di pemikir yang lain, misalnya dalam kerangka ya pengakuan oleh yang lain, society, family tadi sudah digambarkan melalui di awal saya sudah menjelaskan bagaimana love and friendship di dalam keluarga gitu, di dalam pertemanan, masyarakat, dan juga bagaimana ada form respect, self respect, self esteem. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa kerangka pengakuan atau recognitions yang ingin saya gambarkan memang tidak hanya ya dimulai dari suatu lingkup yang kecil. Kalau misalnya tadi digambarkan bagaimana seorang anak dari elementary recognitions itu sudah berkembang bahwa dia sudah mengenal ada orang lain di dalam dirinya melalui afeksi gitu, kognisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam lingkup yang selanjutnya dia mencoba respect terhadap manusia yang lain di lingkungannya, dan self esteem kemudian meningkat di self esteem, dan yang tidak kalah penting itu harus adanya love and friendship, love atau kasih sayang ya di dalam recognitions ini. Tapi memang ketika kita membicarakan politics of recognitions atau juga bisa kita buat kerangkanya menjadi sebuah ya dalam bahasa sehari-hari itu seperti identitas politik ya. Jadi di identitas politik juga setiap orang ingin diakui memiliki politik tertentu, identitas yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau tadi pertanyaan pertama tentang apakah kerangka rekognisi yang ingin saya bawa dalam penelitian ini adalah dalam kerangka political life atau ya politic of recognitions, memang arahnya akan ke sana. Jadi memang, tapi pertama kalau saya hubungkan dengan problem tadi yang saya contohkan melalui komunitas transgender, itu memang arahnya inginnya apakah mereka tentu saja inginnya mereka diakui sebagai masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya misalnya ini yang kesulitan sekali adalah ketika mereka mengakses layanan kesehatan. Ini juga berdasarkan penelitian saya sebelumnya. Jadi mengakses layanan kesehatan juga basic rights ya. Jadi orang berhak untuk memiliki hak untuk menikmati fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara, tapi tidak sama dengan apa yang mereka hadapi. Jadi tidak, misalnya sangat sulit untuk memperoleh asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah problem yang juga sangat politis ketika kelompok ini harus berhadapan dengan hal-hal yang administratif yang sebetulnya tujuan mereka ya ingin diakui gitu, ingin dihormati keberadaannya, dan ingin juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat Indonesia yang lain, termasuk bagaimana orang harus memiliki kenyamanan
tinggal di suatu tempat dan lain sebagainya. Tapi tentu perlakuan ini yang tidak bisa disampaikan atau tidak bisa diterima oleh atau tidak bisa didapatkan oleh kelompok tersebut. Tapi memang kurang lebih dari apa yang disampaikan Paul Ricoeur bisa kita temukan juga di secara umum di konsep theory of recognitions dari pemikir yang lain. Terima kasih. Ya, terima Mungkin kasih, nanti Mbak Rona. akan supaya lebih banyak masukan, saya juga butuh masukan yang lebih banyak lagi. Jadi saya baca di chat ini banyak banget pertanyaan dan masukan. Boleh langsung ke email aja ya Mas Hendar. Saya senang kalau ada. Ini nanti akan di save juga ya, di save. Misalnya pertanyaan dari Mas Christian ini kan justru pengakuan ini dengan dilepaskan ya, tapi dengan ambil contohnya sufi asketisme ini kan suatu hal yang bukan Western gitu ya kalau melihat seperti ini ya pertanyaannya. Atau kalau konsep yang sekarang ini kan pengungsi ya, apakah soal problem pengungsi yang ditanyakan Mas Budi ya, tidak diterima masuk ke negara Eropa yang belakangan ini kan yang dari mana? Belarusia ke Polandia ya kalau nggak salah ya. Itu yang juga lagi rame sekarang. Apa ini masalah rekognisi atau ini just like a border ya, penarikan batas, melewati batas teritori dan seterusnya. Ini bisa ditarik refleksi filosofisnya ke sana. Dan mungkin satu yang lewat Bang Bastian ya, Bang Bastian, saya kira bisa open mic kalau ada yang ditanyakan. Silakan, Bang Bastian masih bersama kita. Oke. Bisa dengar suara saya, Bung Hendar? Ya, silakan Bang. Oke. Terima kasih Mbak Rona untuk pemaparannya yang sangat mencerahkan. Dari pemaparan Mbak Rona tadi saya dapat kesan bahwa teori pengakuan ini berlaku dan menelaah hubungan antar manusia. Saya tertarik untuk mengetahui pendapat Mbak Rona tentang apakah mungkin teori ini yang menurut saya itu antroposentrik itu bisa ditarik lebih jauh ke rekognisi dalam relasi antara manusia dan entitas non-manusia, sehingga teorinya menjadi ecocentric theory of recognition. Dan bila dicoba, apa kira-kira kesulitan teoretis yang muncul? Kalau kesulitan praktis relatif lebih gampang, karena orang akan mengatakan bahwa rekognisi antar manusia saja masih jauh, apalagi rekognisi terhadap entitas non-manusia. Saya ingin Oke. Baik. Terima kasih Bang Bastian. Silakan Mbak Rona. Mungkin juga boleh sambil menyinggung pertanyaan yang tadi dari Mas Christian dan Saudara Budi. Boleh dirangkum saja. Terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya. Kalau di sini saya mungkin bisa mengkaitkannya dengan Hegel ya. Hegel melalui roh absolut atau roh mutlaknya juga menggambarkan ke arah sana sebetulnya. Ketika kita mengenal ada subjek yang lain yaitu manusia, nah yang paling tertinggi adalah di absolut, roh absolut ketika atau absolute spirit. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang lain, yang lebih tinggi yang lain. Nah, kemudian ini saya tertarik untuk menjawab juga pertanyaan dari apa ya tadi? Oke, Mas Christian ya. Definisi manusia yang sejati harus lepas dari konsep pengakuan diri ini ya, walaupun tadi Mas Hendar menyebut ya misalnya di sini para sufi ya contohnya, memang apa yang menarik juga dalam teori rekognisi ini, dia tidak hanya membahas tentang bagaimana keadilan sosial atau hidup yang adil itu seperti apa, what is justice, what is social justice, how to live in a just situation, tapi juga pada konsep how to be a good life, bagaimana harus menjadi manusia yang baik gitu. Jadi mungkin saya bisa mengkaitkannya dari hal ini. Jadi ketika kita ngomongin rekognisi itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang social justice, politik dan lain sebagainya, tapi juga tentang good life. Bagaimana manusia harus bertingkah laku, hidup seperti apa, dan harus respect, self-esteem dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kalau bisa kita kaitkan dengan how to live a good life. Kemudian langsung ke pertanyaan ini borongan, Pak Budi.
apakah pengungsi yang tidak bisa diterima masuk ke negara Eropa termasuk masalah rekognisi. Ini mungkin hubungannya dengan hukum ya. Kalau tidak saya baca, jadi memang ada yang kita sebut dengan ya bagaimana pengakuan terhadap pengungsi ya, khususnya dalam kaitannya dengan hukum terkait dengan prosedur bagaimana mereka tinggal sementara di tempat yang lain atau mengungsi di tempat yang lain, tapi ini bisa juga kita kategorikan ke problem rekognisi. Oke, saya pikir sekarang sudah 8:30. Apakah iya. Ada injury time untuk Bung Fitzgerald Kennedy Sitorus ini yang sudah tunjuk tangan ini? Mas Hendar, saya tuh harus jalan. Oke, baik. Iya. Yes. Baik. Oke, maaf banget ini harus segera. Sudah ditunggu ya. Di sini juga masih jam 2 siang soalnya, jadi Oke, baik. Maaf sekali. Kita berikan aplaus ya. Terima kasih banyak. Maaf bagi rekan-rekan yang belum bisa terakomodasi pada malam hari ini. Itu saya berikan di chat room ya untuk bertanya atau melanjutkan diskusi di email ya, Mbak Rona. Dan terima kasih atas partisipasinya. Kita akan jumpa lagi mungkin ya dalam 2 minggu ke depan. Silakan kalau mau sempat ikut ya, Mbak Rona, kita ada kolokium lain. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Recording akan kami sediakan nanti, kami susulkan. Ya, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Makasih Mas Hendar. Sama-sama Mbak Rona, terima kasih dan selamat malam.